Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang dikonsulkan kepada saya dari teman dekat saya. Beliau bertanya nih, seperti ini kasusnya nih. Anaknya baru usia sekitar 5 hari, perempuan. Ibunya ngeluh, dedenya pupnya ada darahnya, itu gimana katanya. Kemudian saya tanya, darahnya dari nya apa dari vagina? Beliau bilang dari belakang, tapi saya tanya lagi, kemungkinan itu dari vagina, coba dilihat popoknya. Nah, dilihatlah popoknya seperti ini ya mams. Nah, ini popoknya saya tanya lagi, basah atau tidak, apakah ada urinnya atau tidak. Kemudian teman saya menjawab, katanya iya ada urinnya. Nah, di sini cukup menarik nih, sedikit mungkin pengetahuan ibu-ibu tentang yang namanya menstruasi pada bayi baru lahir. Sedikit ya saya jelaskan. Menstruasi pada perempuan yang beranjak dewasa itu hal yang lumrah. Tapi bagaimana sih jika menstruasi itu terjadi pada bayi baru lahir seperti kondisi di atas? Nah, mungkin bagi orang tua yang sudah memiliki anak perempuan lebih dari 1-2 mungkin udah pengalaman bahwa hal itu adalah hal yang normal. Tetapi mungkin bagi ibu-ibu baru, ibu-ibu muda, mungkin mereka sampai kaget. Kenapa bisa kayak gini? Apakah dari pupnya? Apakah ada masalah di perutnya? Apakah ada masalah di pencernaannya? Oke, kita bahas sebentar ya. Nah, oke mams, kita lanjut ya pembahasannya. Sedikit tentang neonatal uterine bleeding atau neonatal menstruation. Neonatal menstruation adalah hal yang jarang sekali disorot, bahkan hanya sedikit kondisi ini memang tidak perlu diteliti lebih lanjut. Nah, pada jurnal yang udah saya baca di sini, sekitar 5% dari bayi baru lahir perempuan itu mengalami neonatal uterine bleeding. Nah, hal ini bukan merupakan satu tanda klinik yang serius, tetapi hal ini adalah hal yang normal. Tetapi perlu kita ketahui kenapa terjadi menstruasi pada bayi baru lahir. Nah, hal ini disebabkan oleh masih adanya hormon progesteron atau hormon estrogen dari ibu yang masuk ke bayi. Nah, sehingga mengakibatkan menstruasi. Begitu ibu-ibu. Tetapi hal ini juga akan hilang dengan sendirinya. Bahkan mungkin hanya 1 kali terjadi pada bayi baru lahir. Oke, kita lanjut ke penyebabnya ya. Penyebabnya tadi yang udah saya jelaskan adalah pengaruh hormon estrogen, kemudian hormon progesteron. Jadi estrogen dan progesteron ini diberikan atau masuk ke tubuh bayi saat bayi di dalam kandungan. Jadi masih ada sisa-sisa hormon yang ibu berikan ke bayi, sehingga mengakibatkan menstruasi pada bayi tersebut. Kemudian bisa terjadi hal ini pada bayi lahir yang postpartum atau bayi lahir lebih dari usia 40 minggu. Selanjutnya, bayi lahir dengan berat badan rendah atau bayi lahir dari ibu preeklamsia. Kemudian gejalanya apa sih menstruasi pada bayi ini? Yang pertama adalah keluar cairan dari vagina. Kemudian terjadi beberapa hari setelah lahir. Umumnya hal ini terjadi pada bayi usia kurang dari 10 hari. Jumlah neonatal menstruasi tidak banyak, hanya sekitar 5% seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang perlu ibu ketahui adalah cara mengatasi hal ini. Ibu-ibu atau ibu-ibu muda nggak perlu panik dalam menghadapi hal kayak ini. Cukup dengan melakukan tindakan seperti rutin membersihkan vagina, kemudian sering-seringlah mengganti popok agar tidak iritasi.
Namun, ada beberapa hal yang harus diwaspadai jika bayi mengalami perdarahan lebih dari 1 hari dan jika bayi tidak mendapatkan suntikan vitamin K, perdarahan pada vagina bisa menjadi tanda penyakit hemoragik atau penyakit yang berhubungan dengan darah ya. Kemudian adanya kelainan pembekuan darah yang diturunkan. Kemudian adanya cedera pada area vagina, kemudian adanya infeksi vagina, kemudian darah yang keluar cukup banyak, kemudian perdarahan dari pusat atau bagian tubuh yang lainnya, bayi mengalami memar, kemudian bintik-bintik merah kecil di kulit yang tidak hilang jika ditekan. Darah menstruasi berbau busuk, suhu tubuh bayi 37 lebih atau 37,5 lebih, kemudian bintik-bintik coklat di kulit. Nah, kalau udah mengalami hal-hal atau tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, segeralah datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, jadi Mams, cukup ya sekian yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, ibu-ibu muda, ibu-ibu baru yang baru memiliki anak perempuan untuk tidak worry. Oke, dan jangan lupa untuk berkonsultasi kepada provider Anda. Terima kasih, selamat malam.